Hai guys, apa kabar? Dan selamat datang di channel aku, Anika Elis. Ini kita baru saja nyampe di depan hotel untuk kita menginap malam ini setelah kita tadi seharian jalan-jalan di katedral, ya jalan-jalan di sekitaran sana, menikmati hari mendung kelabu. Setelah itu tadi kita juga mampir untuk ngopi cantik di Starbucks. Lalu ini udah jam 3, saatnya untuk check-in. Oke guys, ini kita mau langsung aja masuk ke dalam hotel dan ya aku akan room tour hotel kita menginap malam ini untuk kalian. Jadi semuanya ayo langsung aja, ini kita keluar mobil, angkat tas dan langsung masuk ke dalam. Ini aku nggak banyak bawa barang bawaan sih. Ini aku cuman bawa tote bag isi baju untuk tidur malam. Kalau untuk besok aku mau pakai baju yang sama yang aku pakai hari ini. Ya, seperti inilah guys suasana dari luar hotel Damon yang akan kita menginap di sini. Di depan sana ada pom bensin atau gas station dan di sebelahnya ada restoran yang nanti malam kita akan coba datang ke sana untuk mencicipi menu yang mereka punya. Oke, ayo segera saja kita susul Pak Su karena itu dia udah ngajir duluan. Melangkah memasuki ruang lobby. Entah kenapa hotel ini menurut aku terkesan sedikit seperti rumah sakit atau bangunan hotel zaman dahulu kala di tahun 1970. Tapi ini bukan hal buruk ya, tapi menurut aku justru ini seperti membawa kita ke nostalgia masa lampau di mana sebenarnya kita tidak pernah berada di masa itu. Sementara Pak Su lagi mengurus urusan check-in. Ini aku kasih tunjuk suasana saat ini dari area suasana di lobby. Ya, sunyi sepi, tidak ada terlihat ada orang bersantai atau duduk di sini. Hanya ada aku saja. Di sini ada minibar di mana kita bisa memesan minuman. Enggak tahu ya kalau mereka ada menyediakan makanan atau enggak. Tapi di sini terlihat sepi sekali, mungkin karena weekday ya. Dan ini aku lagi menunggu Pak Su, dia lagi ambil koper di mobil. Dan ini guys, Pak Su dia udah kembali lagi dengan koper kecilnya. Langsung saja, ayo kita cari nomor kamar kita. Kalau nggak salah dengar tadi katanya nomor kamar kita adalah 204 apa 06 ya. Dan ya guys, seperti yang aku bilang di awal tadi, sejak pertama memasuki bangunan hotel ini, aku serasa dibawa ke masa lampau di tahun 90-an atau 70-an malah. Karena apalagi selain desain dan interior hotel, juga ini di sepanjang koridor terpajang foto-foto karya fotografer zaman dulu. Kalau nggak salah ada yang di tahun 1940 atau 50. Jadi ya benar serasa kita dibawa ke masa lampau, ke masa zaman dahulu. Jadi ya hotel ini unik dan menarik karena aku suka sekali hal-hal yang berbau vintage atau jadul. Kita udah muter-muter keliling semua koridor di lantai ini, tapi kita tidak nemu nomor kamar yang diberikan untuk kita. Tadi ada nomor yang katanya untuk kita, tapi kok di pintu ada tulisannya do not disturb. Mungkin stafnya salah ngasih nomor atau gimana. Jadi itu Pak Su dia turun untuk memastikan nomor kita, atau mungkin kita salah lantai atau salah gedung. Ternyata Pak Su yang salah tanggap. Dia pikir dia dapat nomor 264, ternyata 204. Makanya kok nggak nemu-nemu.
Selamat datang di kamar kita guys, Daman Hotel Kota Lincoln. Sebenarnya hotel ini menawarkan beberapa menu kamar yang bisa kita pilih, di antaranya hot tub suite, terus ada superior atau double room, ada executive room, standard deluxe room, twin room, disable access room, dan standard room. Dan untuk menginap malam ini kita ambil yang standard room saja, karena kita hanya akan menginap 1 malam di sini. Dan syukurnya meski ini kita ambil yang standar, tapi kamarnya lumayan luas dan nyaman sekali. Dan apalagi ini aku suka interiornya. Benar-benar seperti kembali ke masa lampau. Dan di sebelah kiri ini ada mini wardrobe untuk kita naruh baju dan koper. Dan ini pintu wardrobe-nya unik sekali, seperti pintu kamar mandi. Tadi aku ngiranya ini adalah kamar mandi, tapi pas aku buka, loh kok gantungan baju. Ternyata ini dibalik wardrobe, inilah kamar mandinya. Oke, kita melangkah masuk. Oh guys, ternyata kita nggak dapat bathtub malam ini, tapi nggak apa-apa. Ini shower sudah cukup untuk kita. Dan ya bersih dan lumayan lega kamar mandinya, nggak terlalu sempit dan bersih dan minimalis. Kayaknya ini bisa jadi ide suatu waktu nanti kita pengen bangun rumah di Indo. Oke, kembali lagi ke ruang tempat tidur. Ya, standarnya kamar hotel guys. Di kiri kanan tempat tidur ada meja kecil dan colokan untuk kita menaruh sesuatu atau ngecas handphone. Dan juga tentu saja ada televisi. Dan ini tadi aku mengira ini meja terbuat dari beton, tapi ternyata meja terbuat dari kayu juga. Cuman ini dikasih semacam wallpaper gitu, motif seperti beton atau semen. Sejauh ini aku suka dan happy dengan kamar pesanan kita, karena kamarnya selain luas juga punya interior yang unik dan vintage. Ya, inilah kamar kita untuk malam ini menginap di Kota Lincoln. Ya, kayaknya aku suka, aku jatuh cinta dengan kamar ini. Mungkin di masa yang akan datang, kalau kita punya rezeki banyak, beli tanah dan bangun rumah, aku pengen desain kamarnya yang seperti ini. Ini mirip dengan kamar Soraya yang ada di film telenovela Maria Cinta yang Hilang. Kamar dia, rumah dia itu yang dimana dia menikah dengan orang kaya dan punya anak tiri cewek, namanya siapa itu? Itu kayaknya rumah dia, desain rumah kaca, dan desainnya kayak mirip dengan kamar ini. Jadi ya suka sekali dengan kamar hotel ini. Ya, meskipun seperti kebanyakan hotel di Inggris, malam ini kita dapat kamar dengan jendela kecil, jadi kurang lega aja memandang view di luar sana, tapi nggak apa-apa. Dan seperti biasa, kalau kita pergi liburan kemanapun, kita selalu sedia macam-macam cemilan untuk kita bawa ke kamar hotel. Meskipun di kamar pasti ada minibar, tapi tidak selalu lengkap atau banyak sajian yang kita dapat. Seperti malam ini, di minibar hanya disajikan macam-macam teh, kopi, susu, dan gula, tapi tidak ada aneka snack. Oke guys, aku mau ganti baju dulu karena tubuh gemoy aku yang kekenyangan ini dari tadi rasanya udah sesak aja. Jadi karena aku nggak bawa daster, hanya bawa kaos oblong saja. Jadi ya aku mau ganti baju atau kaos oblong biar tubuh gemoy aku ini bisa bernapas dengan lega dan merdeka. Wah, nyamannya sudah ganti baju pakai kaos. Jadi badan aku bisa bernapas dengan lega. Jadi guys, kalau kita menginap di sini, nih kita tidak kena cas untuk parkir kalau kita bawa mobil, karena biasanya kalau menginap di hotel di Inggris itu kita selalu kena cas parkir. Jadi lumayan menginap di sini kita tidak kena cas parkir. Di sini kita juga akan dapat diskon 50% kalau kita pergi ke restoran dan memesan makanan.
Jadi setiap menu yang kita pesan kita akan dapat diskon 50% atau kita hanya perlu bayar separuh harga. Lumayan kan ya, udah dapat parkir gratis, dapat juga diskon 50% untuk makan di restoran. Jadi nanti sore untuk makan malam ya kita akan pergi ke restoran yang ada di hotel ini. Kata Pak Su, dia pernah datang ke restoran ini diajak kakak iparnya dulu, mantan kakak iparnya dulu mampir ke restoran ini untuk makan malam dan katanya steaknya enak sekali. Jadi mungkin nanti aku juga akan pesan steak atau ya apa aja menu yang sekiranya bisa aku terima di lidah dan di perut aku. Tapi sebelum kita pergi ke restoran itu untuk makan malam, ini aku mau kepoin dulu guys daftar menu dan juga harga yang tertera di buku menu yang disediakan oleh pihak hotel. Jadi sepertinya selain kita bisa datang langsung ke restoran itu, kita bisa juga memesan layan antar. Untuk menu dessert ini ada New York cheesecake, coklat cake, lemon pie, biscoff cheesecake, dan ada juga kue unik yaitu tempura coklat, banana cake, buttermilk pancakes dengan whipped cream atau ice cream, dan french toast dengan rasa cinnamon mulai dari harga 5 pound sterling sekian sampai 6 pound sterling sekian. Untuk aneka koktail mulai dari harga 9 pound sterling something, non alkohol mulai dari 5 pound sterling something, untuk bir mulai dari harga 2 pound sterling sampai 3 pound sterling something untuk half pint, dan 6 pound sterling something untuk 1 pint atau per botolnya. Lalu bagi kalian yang suka minum wine baik white wine maupun red wine mulai harga dari 22 something pound sterling sampai 24 something pound sterling per botolnya. Sedang untuk minuman ringan seperti aneka milkshake mulai dari harga 5 pound sterling, untuk minuman hangat seperti kopi ataupun hot chocolate mulai dari 2 pound sterling something sampai yang termahal adalah 6 pound sterling 50 penny. Kemudian untuk makanan ini ada appetizer yang combo, jadi kita bisa sharing mulai dari harga 18 pound sterling sampai 24. Lalu untuk main menu kayaknya aku tertarik dengan ini jumbo hanging kebab. Ya pokoknya menu di sini mulai dari 18 pound sterling sampai 30-an lah. Ya memang untuk harga menu makanan memang sedikit mahal, tapi nggak apa-apa sekali-kali. Toh kita juga dapat diskon karena telah menginap di hotel ini. Jadi ya nanti aku akan ajak kalian juga untuk kasih unjuk bagaimana situasi malam hari di kota ini dan di restoran nanti. Karena ini kita udah capek dan juga ini udah jam masuk sholat asar, sebelum habis waktu sholat asar. Karena untuk saat ini di Inggris jam sholat maghrib itu mungkin jam setengah 5 lewat 40 menit. Jadi kalau sekarang jam setengah 4 ya masih ada waktulah untuk kita sholat asar dan double sholat zuhur yang tadi ketinggalan. Jadi untuk itu, untuk semuanya ya aku harus akhiri dulu video aku sampai di sini. Dan untuk semuanya yang sudah mampir ke channel aku, selamat datang dan salam kenal. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video-video aku dan betah untuk selalu mampir menyapa. Jadi untuk semuanya ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rizki, yang sakit semoga lekas sembuh, yang lagi ada masalah apapun itu semoga Tuhan berikan jalan keluar terbaik. Dan untuk kita semua, semoga apapun yang kita doakan, kita usahakan, Tuhan kabulkan. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.